Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farin, NIM 118080036. Saya bagian dari kelompok 4. Di sini saya mendapat kesempatan pertama untuk menjelaskan terkait dengan hukum dan penegakan hukum. Pengertian hukum. Hukum adalah himpunan peraturan pemerintah dan larangan yang mengurus tata tertib masyarakat. Aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Ciri-ciri negara hukum: 1. Adanya hak asasi manusia. 2. Adanya trias politika. 3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan. Asas hukum. Asas hukum dibagi menjadi 2. Yang pertama itu asas hukum umum. Asas hukum umum adalah asas yang berlaku pada seluruh bidang hukum, sedangkan asas hukum khusus hanya berlaku pada lapangan dan hukum tertentu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, saya pemateri kedua akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh pemateri pertama, yaitu selanjutnya tentang pegolongan hukum. Pegolongan hukum ada 6, yaitu pertama berdasarkan bentuknya, yang kedua berdasarkan wilayah berlaku, yang ketiga berdasarkan fungsinya, yang keempat berdasarkan waktu berlakunya, yang kelima berdasarkan isi masalah, dan yang keenam adalah berdasarkan sumbernya. Tata aturan perundang-undangan negara Republik Indonesia diatur dalam ketetapan MPR nomor 3 MPR 2000 tentang sumber hukum dan tata peraturan perundang-undangan yang meliputi 1. Undang-Undang 45, yang kedua TAP MPR RI, yang ketiga Undang-Undang, yang keempat peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang kelima peraturan pemerintah, yang ke-7 keputusan pemerintah, dan ke-8 itu pengaturan peraturan daerah. Selanjutnya, pengertian sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional adalah keseluruhan unsur-unsur nasional yang saling berkaitan guna mencapai tatanan sosial yang berkeadilan. Selanjutnya, sistem peradilan nasional, itu ada 3. Yang pertama, materi hukum material dan formal atau hukum acara. Yang kedua, prosedur peradilan atau komponen yang bersifat prosedural. Yang ketiga yaitu budaya hukum. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Saya Hidayat, saya menyampaikan kelanjutan materi yang disampaikan oleh pemateri kedua barusan. Selanjutnya adalah peranan lembaga-lembaga peradilan. Adapun lembaga-lembaga peradilan sebagai berikut. Yang pertama, Mahkamah Agung atau disebut MA. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi atau MK. Yang ketiga, Komisi Yudisial atau KY. Yang keempat, Peradilan Umum. Yang kelima, Peradilan Agama. Yang keenam, Peradilan Militer. Yang ketujuh, Peradilan Tata Usaha Negara. Dan selanjutnya, penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan selanjutnya, penegakan hukum objektif. Secara objektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum material. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum material mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dan materi selanjutnya adalah aparatur penegak hukum. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum.